Bagaimana mengetahui Roh Kudus yang sedang berbicara, bukan emosi Anda? Ada satu momen dalam hidup setiap orang percaya ketika suara di dalam diri menjadi lebih keras daripada dunia di sekelilingnya. Sebuah keputusan harus diambil, sebuah arah harus dipilih, sebuah doa menuntut jawaban. Namun hati terasa kusut, dan di dalam kebingungan yang sunyi itu muncul sebuah pertanyaan yang bisa mengguncang keyakinan Anda. Apakah ini Roh Kudus yang berbicara, atau hanya emosi saya sendiri? Banyak orang Kristen berjalan dengan ketidakpastian yang tersembunyi, takut mereka akan keliru membedakan perasaan pribadi dengan suara Tuhan. Mereka takut melangkah ke arah yang salah, mengecewakan Tuhan, atau salah menafsirkan sebuah tanda. Namun kebenarannya adalah, ini Roh Kudus tidak sedang berusaha membingungkan Anda. Ia tidak berbisik dalam teka-teki atau bersembunyi di balik ketakutan Anda. Suaranya teguh, lembut, dan berakar kuat dalam kebenaran. Namun, belajar mengenal suara itu membutuhkan kejujuran, keheningan, dan hati yang mau dibentuk. Hari ini, saya ingin berbicara langsung kepada roh Anda, bukan kepada kecemasan Anda, bukan kepada pikiran yang terlalu banyak menganalisis, bukan kepada badai emosi yang naik dan turun di dalam diri Anda. Saya ingin berbicara kepada bagian diri Anda yang sungguh ingin mendengar Tuhan. Bagian yang merindukan kejelasan, mendambakan arah, dan menginginkan keyakinan yang lahir dari mengetahui bahwa Roh Kudus menuntun setiap langkah. Pesan ini tidak dimaksudkan untuk mempermalukan emosi Anda. Tuhan memberi Anda emosi. Emosi itu indah, kuat, dan sangat manusiawi. Namun emosi tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi gembala jiwa Anda. Roh Kuduslah gembala itu. Dan ketika Anda belajar membedakan keduanya, sebuah kebebasan baru memasuki perjalanan iman Anda. Kebebasan yang mengangkat beban dari dada Anda dan membuka mata Anda terhadap tuntunan yang stabil dan setia dari Dia yang mengenal Anda lebih baik daripada Anda mengenal diri sendiri. Mari kita melangkah bersama menuju kejelasan itu. Mari belajar berjalan dengan penuh keyakinan, damai, dan berdasarkan Alkitab di dalam suara Roh Kudus, dan tidak diperintah oleh angin emosi yang terus berubah. Yang pertama, Roh Kudus membawa damai. Emosi membawa tekanan. Ada suasana yang khas yang menyertai Roh Kudus, dan itu tidak bisa diciptakan oleh emosi manusia. Kehadirannya membawa ketenangan yang menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan menyelaraskan jiwa dengan kebenaran Tuhan. Ketika Roh Kudus berbicara, sesuatu di dalam diri Anda menjadi tenang. Bahkan jika situasi di sekitar Anda bising, bahkan di saat ketidakpastian, suaranya menciptakan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Sebuah keyakinan yang dalam, sebuah damai yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi selalu bisa dirasakan. Emosi, di sisi lain, mendorong Anda. Emosi terburu-buru. Emosi menuntut tindakan sekarang juga tanpa memberi roh Anda waktu untuk bernapas atau membedakan. Emosi berkata, cepat atau semuanya akan hilang, lakukan sekarang sebelum terlambat. Jika tidak bertindak sekarang, semuanya akan runtuh. Roh Kudus tidak pernah berbicara seperti itu. Tuhan tidak pernah terancam oleh waktu, ketakutan, atau tekanan. Ia tidak panik di surga. Karena itu Ia tidak akan mengirim kepanikan ke dalam hati Anda. Terkadang apa yang Anda rasakan bukanlah tuntunan Tuhan, melainkan desakan dari ketakutan Anda sendiri, dan musuh tahu bagaimana menggunakan desakan itu. Ia tahu bagaimana memperbesar tekanan, mengadu kecemasan, dan membuat emosi Anda terasa seperti arah rohani. Namun kitab suci berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kolose 3:15. Damai bukan sekadar perasaan. Damai adalah penguasa. Damai adalah alat ukur. Damai adalah sebuah ujian. Jika apa yang Anda rasakan tidak membawa damai, itu bukan berasal dari Roh Kudus. Banyak orang percaya melewatkan suara Tuhan karena mereka menyamakan intensitas emosi
dengan pimpinan rohani. Dorongan emosional bisa terasa kuat, keras, dan penuh gairah. Namun kekuatan tidak sama dengan kebenaran. Suara roh itu lembut, tenang, konsisten, dan berakar dalam otoritas yang damai. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk mendengarnya. Ia tidak berteriak untuk bersaing dengan emosi Anda. Ia menunggu roh Anda menjadi tenang agar bisikannya menjadi jelas. Dan semakin Anda berjalan bersamanya, semakin mudah Anda membedakan perbedaannya. Damai menjadi sesuatu yang akrab. Keheningan menjadi sesuatu yang dikenali. Roh Kudus menjadi pribadi yang Anda kenal, bukan perasaan yang Anda kejar. Begitulah Ia memimpin, melalui damai yang menetap, bukan tekanan yang menenggelamkan. Yang kedua, Roh Kudus menuntun Anda menuju kekudusan. Emosi menuntun Anda menuju diri sendiri. Suara Roh Kudus selalu menunjuk ke satu arah, menuju kekudusan. Bukan menuju kesempurnaan, bukan menuju pencapaian, bukan untuk mengesankan Tuhan, melainkan menuju menjadi semakin serupa dengan Yesus dalam karakter, pilihan, dan keinginan. Ketika Roh Kudus berbicara, kata-katanya menguatkan roh Anda, memurnikan motivasi Anda, dan membangkitkan kerinduan yang lebih dalam akan kebenaran. Tuntunannya selalu selaras dengan sifat Tuhan. Emosi, sebaliknya, seringkali menunjuk ke dalam diri. Emosi menginginkan kenyamanan. Emosi menginginkan kelegaan. Emosi menginginkan pembenaran, balas dendam, pembelaan diri, perlindungan, atau pujian. Emosi berkata, "Pilihlah apa yang terasa baik sekarang." Roh Kudus berkata, "Pilihlah apa yang membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan." Dan perbedaan yang sederhana namun jelas ini dapat menyingkapkan sumber sejati dari suara di dalam diri Anda. Terkadang emosi Anda lelah, terkadang emosi Anda terluka, terkadang emosi Anda dipenuhi ketakutan. Dan jika Anda membiarkan emosi mengendalikan keputusan Anda, emosi akan menuntun Anda kepada apa yang paling cepat meredakan rasa sakit, bukan kepada apa yang paling dalam menyembuhkan hati. Emosi membisikkan jalan pintas. Roh Kudus menuntun Anda melalui proses transformasi. Kitab suci berkata, "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Galatia 5:16. Roh Kudus tidak pernah menuntun Anda kepada sesuatu yang memberi makan kesombongan, amarah, hawa nafsu, keegoisan, atau kepahitan. Ia tidak pernah mendorong gosip, sikap dingin, penghindaran, manipulasi, atau reaksi yang impulsif. Suaranya selalu mengangkat Anda melampaui daging Anda, bahkan ketika emosi mencoba menarik Anda kembali ke bawah. Pimpinan roh mungkin menantang Anda, meregangkan iman Anda, dan memanggil Anda kepada ketaatan yang tidak nyaman, tetapi ia tidak pernah merusak karakter Anda. Ia tidak pernah menjauhkan Anda dari Kristus. Ia tidak pernah menarik Anda kembali ke cara hidup lama Anda. Ketika Tuhan berbicara, kekudusan menjadi lebih jelas, teguran menjadi lebih kuat, dan jiwa Anda menjadi semakin selaras dengan denyut hati surga. Inilah kebenaran yang perlu didengar banyak orang percaya. Tuntunan Roh Kudus tidak selalu terasa menyenangkan pada awalnya. Terkadang, arahannya berhadapan langsung dengan kenyamanan Anda. Terkadang, ia menyingkapkan motivasi Anda. Terkadang, ia menuntut kerendahan hati, pengampunan, pengendalian diri, atau penyerahan. Namun, bahkan ketika instruksi itu sulit, hasilnya adalah kehidupan, pertumbuhan, dan kebebasan, karena kekudusan adalah jalan menuju keutuhan. Ketika Roh Kudus berbicara, ia menarik Anda semakin dekat kepada pribadi yang Tuhan rancang untuk Anda menjadi. Emosi menarik Anda kembali kepada pribadi lama Anda. Disitulah Anda dapat mengetahui siapa yang sedang berbicara. Yang ketiga, Roh Kudus meneguhkan melalui kitab suci. Emosi sering bertentangan dengannya. Roh Kudus tidak pernah berbicara secara terpisah. Suaranya selalu selaras dengan firman Tuhan karena dialah yang mengilhamkannya.
Ketika Ia berbicara, kitab suci terbuka, menyatu, dan menopang apa yang Anda rasakan di dalam hati. Sebuah ayat menjadi lebih jelas. Sebuah prinsip Alkitab tiba-tiba menonjol. Sebuah kisah dari kitab suci mencerminkan situasi Anda. Ini bukan kebetulan, ini adalah peneguhan. Tuhan selalu berbicara melalui firman-Nya. Emosi, sebaliknya, tidak memeriksa Alkitab sebelum berbicara. Emosi tidak berhenti untuk bertanya, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Emosi bereaksi. Emosi meledak. Emosi bisa menyuruh Anda lari dari sesuatu yang Tuhan ingin Anda hadapi. Emosi bisa menyuruh Anda mempertahankan sesuatu yang Tuhan ingin Anda lepaskan. Emosi bisa meyakinkan Anda bahwa perasaan Anda adalah kebenaran, bahkan ketika perasaan itu bertentangan dengan kitab suci yang Anda akui sebagai iman Anda. Suara Roh Kudus tidak pernah mendorong Anda melakukan sesuatu yang menentang firman Tuhan. Ia tidak menyetujui dosa. Ia tidak mendorong kompromi. Ia tidak meneguhkan kepahitan, kesombongan, hawa nafsu, atau keegoisan. Roh tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri dan tidak mungkin melanggar firman yang Ia hembuskan ke dalam keberadaan. Jika pikiran, keinginan, atau dorongan di dalam hati Anda bertentangan dengan kitab suci, itu tidak berasal darinya. Inilah sebabnya Alkitab menjadi jangkar Anda ketika emosi meningkat. Anda tidak dapat mempercayai setiap suara di dalam diri, tetapi Anda dapat mempercayai firman. Emosi berubah, firman tetap. Emosi bereaksi, firman berdiri teguh. Emosi bisa berbohong, firman tidak. Dan Roh Kudus memakai kebenaran yang tidak berubah itu untuk menenangkan hati Anda, menjernihkan pikiran Anda, dan menuntun keputusan Anda. Terkadang, Ia membawa sebuah ayat kembali ke ingatan Anda tepat pada saat Anda membutuhkannya. Terkadang, Ia menyoroti sebuah bagian saat Anda membaca, dan terasa seolah Tuhan sendiri yang menggarisbawahinya untuk Anda. Terkadang, Ia memakai firman untuk membungkam ketakutan Anda, mengoreksi pilihan Anda, atau meneguhkan arah Anda. Momen-momen ini bukanlah letupan emosi. Ini adalah peneguhan ilahi. Dan semakin Anda mengenal firman, semakin mudah Anda mengenali suara Roh. Banyak orang percaya tidak dapat membedakan suara Roh Kudus karena mereka tidak meluangkan waktu bersama Alkitab yang Ia gunakan untuk berbicara. Mereka menginginkan suara Tuhan, tetapi mengabaikan bahasa Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus berbicara melalui pola. Emosi berbicara dalam momen. Salah satu cara yang paling sering terabaikan tentang bagaimana Roh Kudus menuntun umatnya adalah melalui pola. Suaranya konsisten dari waktu ke waktu. Ia tidak mengubah arah setiap beberapa jam. Ia tidak bertentangan dengan apa yang Ia katakan kepada Anda kemarin. Ia tidak membingungkan Anda dengan pesan yang saling bertentangan. Ketika Tuhan berbicara, Ia membangun kejelasan di atas kejelasan, langkah demi langkah, seperti penyingkapan kebenaran yang lembut namun mantap. Emosi, sebaliknya, hidup dalam momen. Emosi bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Emosi merespon siapa yang melukai Anda hari ini, apa yang Anda takuti saat ini, atau apa yang Anda inginkan pada saat ini. Emosi melonjak ketika Anda lelah, kesepian, tertekan, kewalahan, atau kecewa. Emosi bisa berbicara dengan sangat keras hari ini dan menghilang besok. Itulah sebabnya mengandalkan emosi sebagai arah rohani dapat menuntun pada keputusan yang impulsif, pilihan yang tidak konsisten, dan penyesalan yang tidak Anda perkirakan. Roh Kudus sabar. Ia mengulangi pesannya. Ia meneguhkan apa yang telah Ia katakan. Ia dengan lembut mendorong Anda ke arah yang sama sampai Anda mengenali pimpinannya. Disinilah Anda tahu bahwa itu berasal darinya. Pesannya selaras, arahnya tetap, tegurannya semakin dalam, dan rasa tuntunan itu semakin kuat, bukan memudar. Ketika Roh Kudus berbicara, Anda akan melihat sebuah pola dalam pikiran Anda, doa-doa Anda, pembacaan kitab suci Anda, dan bahkan dalam keadaan di sekitar Anda.
Tuhan mungkin menaruh gagasan yang sama di dalam hati Anda berulang kali. Anda mungkin mendengar ayat yang sama dari berbagai tempat. Anda mungkin merasakan beban yang tidak kunjung hilang. Anda mungkin merasakan arah yang terus muncul kembali, tidak peduli berapa kali Anda mencoba mengabaikannya. Itulah ketekunan lembut dari roh. Emosi tidak memiliki daya tahan seperti itu. Emosi kuat dalam ledakan singkat, tetapi tidak mampu mempertahankan arah. Emosi memudar begitu keadaan berubah. Apa yang terasa mendesak tadi malam bisa terasa tidak penting hari ini. Apa yang terasa menakutkan kemarin bisa terasa kecil setelah beristirahat. Apa yang terasa seperti sebuah tanda pada saat itu bisa kehilangan makna sepenuhnya keesokan paginya. Itulah sifat emosi, sementara berubah-ubah dan tidak stabil. Namun, Roh Kudus teguh. Ia setia, ia tidak berubah. Ia menuntun dengan tujuan, konsistensi, dan hikmat. Ketika pesan yang sama muncul berulang kali dari sudut yang berbeda, ketika arah menjadi semakin jelas seiring waktu, bukan semakin kabur. Ketika Tuhan terus menyoroti kebenaran yang sama, maka Anda tidak sedang berurusan dengan emosi. Anda sedang berhadapan dengan suara Roh Kudus. Pola mengungkapkan sumbernya. Dan ketika Anda mengenali pola Tuhan, suaranya menjadi jauh lebih mudah untuk dibedakan. Yang kelima, Roh Kudus memberi teguran. Emosi menghukum. Ada perbedaan yang sangat dalam antara suara teguran dan suara penghukuman. Namun banyak orang percaya mencampur adukkan keduanya. Teguran adalah cara Roh Kudus dengan penuh kasih menarik Anda kembali kepada Tuhan. Teguran itu lembut, jelas, dan memiliki tujuan. Teguran memang menyingkapkan dosa, tetapi juga menunjuk kepada belas kasihan, pengampunan, dan pemulihan. Teguran berkata, "Ini menyakiti kamu, kembalilah, biarkan aku menyembuhkan ini." Teguran tidak menghancurkan Anda, teguran mengarahkan Anda kembali. Penghukuman, sebaliknya, berasal dari emosi, seringkali bercampur dengan ketakutan, rasa malu, penyesalan, atau luka masa lalu. Dan terkadang, musuh menggunakan emosi itu untuk menyerang identitas Anda. Penghukuman berkata, "Kamu gagal, Tuhan kecewa denganmu. Kamu tidak akan pernah berubah. Kamu terlalu rusak." Perhatikan perbedaannya. Teguran menargetkan perbuatan. Penghukuman menyerang pribadi. Roh Kudus tidak pernah mempermalukan anak yang sedang Ia pulihkan. Banyak orang Kristen bergumul dengan rasa bersalah yang palsu karena mereka belum belajar memisahkan reaksi emosional mereka dari suara Tuhan yang sebenarnya. Terkadang emosi Anda menghukum Anda atas kesalahan yang sudah diampuni oleh Yesus. Terkadang Anda menuntut diri Anda sendiri dengan standar yang tidak pernah Tuhan tetapkan. Terkadang Anda memikul rasa malu yang seharusnya diletakkan di kaki salib, bukan disimpan di dalam hati Anda. Kitab suci berkata bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8:1. Jika suara yang Anda dengar merobohkan Anda, mencekik pengharapan Anda, atau mendorong Anda menjauh dari Tuhan, itu bukan Roh Kudus. Ia tidak menghukum anak-anak yang telah Ia selamatkan. Ia tidak mengusir Anda dari hadirat-Nya. Ia menarik Anda masuk. Teguran mungkin terasa berat pada awalnya, tetapi Ia menuntun kepada kebebasan. Ia menuntun kepada perubahan. Ia menuntun kepada kesembuhan. Ia menuntun kepada perjalanan iman yang lebih kuat. Penghukuman di sisi lain membuat Anda terjebak. Terjebak dalam ketakutan, terjebak dalam rasa malu, terjebak dalam siklus tuduhan terhadap diri sendiri. Dan apapun yang membuat Anda terjebak tidak berasal dari Tuhan. Anda akan mengetahui bahwa Roh Kudus sedang berbicara ketika koreksinya membawa kejelasan, bukan kebingungan. Membawa arah, bukan keputusasaan. Membawa pengharapan, bukan penghinaan. Ia menyingkapkan kebenaran sekaligus menyingkapkan jalan ke depan. Ia mengingatkan Anda tentang siapa Anda di dalam Kristus, bukan siapa Anda di masa lalu. Teguran adalah tarikan kasih menuju Tuhan.
Penghukuman adalah dorongan emosional yang menjauhkan Anda darinya. Suara yang membawa Anda lebih dekat kepada Bapa, bahkan ketika itu menyakitkan, adalah suara Roh Kudus. Suara yang membuat Anda ingin bersembunyi darinya adalah suara emosi, ketakutan, atau musuh. Mempelajari perbedaan ini akan mengubah kehidupan rohani Anda. Yang keenam, Roh Kudus menghasilkan buah. Emosi menghasilkan kekacauan. Ketika Roh Kudus berbicara, hasil dari keputusan yang Anda ambil pada akhirnya akan menunjukkan jejak tangan Tuhan. Buahnya akan mencerminkan sifatnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5, 22-23. Pimpinan roh mungkin meregangkan Anda, menantang Anda, atau membawa Anda ke dalam ketaatan yang tidak nyaman. Tetapi ia selalu menuntun kepada sesuatu yang memberi kehidupan, sesuatu yang sehat, sesuatu yang stabil, sesuatu yang mencerminkan karakter surga. Keputusan yang didorong oleh emosi jarang menghasilkan buah seperti ini. Keputusan emosional menghasilkan kebingungan, gejolak, penyesalan, konflik, atau ketidakkonsistenan. Pilihan emosional seringkali terasa benar pada saat itu, tetapi segera terurai setelahnya. Pilihan itu membuat Anda bertanya, "Mengapa saya melakukan itu?" Atau "Apa yang sebenarnya saya pikirkan?" Atau "Mengapa sekarang ini terasa salah?" Keteruraian itu bukanlah peperangan rohani. Itu hanyalah akibat dari dipimpin oleh perasaan, bukan oleh Tuhan. Roh Kudus sebaliknya membawa keteraturan. Ia membawa kejelasan. Ia membawa arah yang bertahan menghadapi ujian waktu. Ketika ia memimpin Anda, buahnya mungkin membutuhkan waktu untuk bertumbuh, tetapi buah itu akan bertumbuh dengan mantap dan konsisten. Buah itu akan menghasilkan damai di tempat yang sebelumnya dipenuhi kekacauan. Buah itu akan menguatkan relasi, bukan menghancurkannya. Buah itu akan memperdalam kehidupan doa Anda, menumbuhkan iman Anda, dan menyelaraskan hati Anda semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Salah satu cara paling dapat diandalkan untuk membedakan suara Roh Kudus adalah dengan memeriksa hasil dari arah yang sedang Anda ikuti. Apakah arah itu membuat Anda lebih mengasihi, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih selaras dengan Kristus? Apakah arah itu membuka hati Anda atau justru mengeraskannya? Apakah arah itu membangun kesatuan atau menimbulkan perpecahan? Apakah arah itu menarik Anda lebih dalam ke hadirat Tuhan atau justru lebih dalam ke dalam diri Anda sendiri? Emosi menghasilkan buah yang cepat muncul tetapi cepat membusuk. Roh menghasilkan buah yang bertumbuh lebih lambat tetapi bertahan lebih lama. Keputusan emosional mekar dengan cepat dan mati lebih cepat. Keputusan yang dipimpin roh bertahan. Ketika sebuah arah benar-benar berasal dari Tuhan, buahnya akan sesuai dengan sumbernya. Suaranya menghasilkan apa yang rohnya hasilkan, kasih, damai, hikmat, dan keyakinan batin yang kokoh. Jika apa yang Anda ikuti membawa kekacauan, beban berat, drama, atau ketidakteraturan, itulah tandanya. Emosi berbicara lebih keras daripada Roh Kudus. Suara Tuhan selalu menuntun Anda kepada stabilitas, bukan kekacauan. Selalu kepada damai, bukan kepanikan. Selalu kepada pertumbuhan, bukan kehancuran. Ikutilah buahnya, dan Anda akan menemukan sumbernya. Yang ketujuh, Roh Kudus menunjuk kepada Yesus. Emosi menunjuk kepada diri Anda. Roh Kudus memiliki satu misi yang tidak pernah berubah, memuliakan Yesus. Segala sesuatu yang ia sampaikan, segala sesuatu yang ia singkapkan, setiap dorongan, setiap teguran, setiap arah, semuanya membawa hati Anda semakin dekat kepada Kristus. Ketika Roh Kudus berbicara, sesuatu di dalam diri Anda menjadi lebih rendah hati, lebih berserah, lebih bergantung kepada Tuhan, dan lebih sadar akan kebutuhan Anda akan Dia. Suaranya melunakkan ego, meruntuhkan kesombongan,
dan mengarahkan fokus Anda ke atas, bukan ke dalam. Yesus berkata, "Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Aku." Yohanes 16:14. Itu berarti, Roh tidak pernah menuntun Anda kepada sesuatu yang meninggikan diri di atas Kristus. Ia tidak memberi makan kesombongan, kekerasan hati, promosi diri, atau keterpusatan pada diri sendiri. Ia tidak membenarkan keinginan yang egois atau membela tindakan yang berakar pada kesombongan. Ketika Tuhan berbicara, sorotan berpindah, dan sorotan itu tertuju kepada Yesus. Emosi, sebaliknya, sering mengarahkan perhatian Anda kepada diri Anda sendiri, kepada kenyamanan Anda, ketakutan Anda, luka Anda, keinginan Anda, kebanggaan Anda, dan preferensi Anda. Emosi berkata, "Apa yang aku inginkan?" Roh Kudus berkata, "Apa yang Tuhan minta dariku?" Emosi mendorong Anda ke jalan dengan hambatan paling sedikit. Roh Kudus menarik Anda ke jalan pertumbuhan rohani. Anda dapat mengetahui sumber sebuah suara dengan memeriksa arahnya. Apakah suara itu menuntun Anda kepada kerendahan hati atau kepada ego? Apakah suara itu menuntun Anda kepada penyerahan atau kepada kontrol? Apakah suara itu menuntun Anda kepada pengampunan atau kepada kesombongan? Apakah suara itu menuntun Anda untuk mempercayai Tuhan atau bersandar pada pengertian Anda sendiri? Suara yang memuliakan diri mungkin terasa memberi kekuatan untuk sesaat, tetapi pada akhirnya menuntun kepada kehampaan. Suara yang memuliakan Yesus menuntun kepada transformasi dan kehidupan. Dan inilah kebenaran yang indah. Ketika Roh Kudus berbicara, Yesus menjadi semakin berharga bagi Anda. Penyembahan menjadi lebih manis, kitab suci menjadi hidup, doa menjadi lebih mudah, hati Anda menjadi lebih lembut, iman Anda menjadi lebih dalam. Anda mulai melihat Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai pusat dari segalanya. Perubahan itu, pemusatan ulang jiwa Anda, adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Roh Kuduslah yang sedang berbicara. Emosi dapat membangkitkan gairah, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat membangkitkan pengabdian. Emosi dapat memberi inspirasi sementara, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat menghasilkan transformasi yang bertahan lama. Emosi mengangkat Anda untuk sesaat, Roh Kudus mengangkat Anda untuk seumur hidup. Dan suara yang menuntun Anda kepada Yesus selalu, secara konsisten, tanpa gagal, adalah suara yang dapat Anda percayai. Kesimpulan: bagaimana tetap peka terhadap suara Roh Kudus? Tidak ada sesuatu pun yang lebih Tuhan rindukan selain hubungan yang intim dengan Anda. Sebuah hubungan di mana suaranya menjadi akrab, menenangkan, stabil, dan sangat jelas. Roh Kudus tidak bersembunyi dari Anda. Ia tidak berbisik dalam teka-teki. Ia tidak sedang memainkan permainan tebak-tebakan rohani dengan hati Anda. Ia berbicara lebih sering, lebih lembut, dan lebih setia daripada yang Anda sadari. Semakin Anda melambat, menarik napas, dan menenangkan emosi Anda, semakin kehadirannya muncul di atas segala kebisingan. Semakin Anda menambatkan diri pada kitab suci, semakin jelas tuntunannya. Semakin Anda memilih ketaatan daripada dorongan sesaat, kekudusan daripada kenyamanan, dan penyerahan daripada ketergantungan pada diri sendiri, semakin mudah roh Anda membedakan pimpinannya. Anda tidak perlu takut melewatkan suara Tuhan. Anda tidak perlu hidup dalam kebingungan atau terus-menerus meragukan setiap perasaan. Dia yang menyelamatkan Anda adalah Dia yang menuntun Anda, dan Ia sabar dengan proses Anda. Undanglah Dia ke dalam setiap keputusan. Mintalah Dia menenangkan hati Anda. Serahkan kepadanya emosi Anda, ketakutan Anda, keinginan Anda, dan kerinduan terdalam Anda. Dan ketika Anda melangkah maju, percayalah pada kebenaran ini. Roh Kudus adalah penuntun yang setia. Ia akan menuntun Anda ke dalam damai, kebenaran, kekudusan, dan kejelasan. Ia akan menjaga langkah Anda, mengarahkan jalan Anda, dan menyelaraskan hati Anda dengan kehendak Bapa.
Ketika Anda belajar mengenali suaranya di atas suara emosi Anda akan melangkah ke dalam jenis keyakinan yang baru. Sebuah keyakinan yang tidak berakar pada diri Anda sendiri, tetapi pada Tuhan yang berjalan bersama Anda setiap hari. Anda tidak sendirian, Anda tidak dilupakan, dan Anda tidak berjalan tanpa arah. Roh Kudus sedang berbicara, dan sekarang Anda tahu bagaimana cara mendengarkannya. Bagaimana mengetahui Roh Kudus yang sedang berbicara, bukan emosi Anda? Ada satu momen dalam hidup setiap orang percaya ketika suara di dalam diri menjadi lebih keras daripada dunia di sekelilingnya. Sebuah keputusan harus diambil, sebuah arah harus dipilih, sebuah doa menuntut jawaban. Namun hati terasa kusut, dan di dalam kebingungan yang sunyi itu, muncul sebuah pertanyaan yang dapat mengguncang keyakinan Anda. Apakah ini Roh Kudus yang berbicara, atau hanya emosi saya sendiri? Begitu banyak orang Kristen berjalan dengan ketidakpastian tersembunyi, takut mereka akan menyamakan perasaan pribadi dengan suara Tuhan. Mereka takut melangkah ke arah yang salah, mengecewakan Tuhan, atau salah menafsirkan sebuah tanda. Namun kebenarannya adalah ini: Roh Kudus tidak berusaha membingungkan Anda. Ia tidak berbisik dalam teka-teki atau bersembunyi di balik ketakutan Anda. Suaranya teguh, lembut, dan berakar kuat dalam kebenaran. Namun, belajar mengenal suara itu membutuhkan kejujuran, keheningan, dan hati yang mau dibentuk. Hari ini, saya ingin berbicara langsung kepada roh Anda, bukan kepada kecemasan Anda, bukan kepada pikiran yang terlalu banyak menganalisis, bukan kepada badai emosi yang naik dan turun di dalam diri Anda. Saya ingin berbicara kepada bagian diri Anda yang sungguh ingin mendengar Tuhan. Bagian yang merindukan kejelasan, mendambakan arah, dan menginginkan keyakinan yang lahir dari mengetahui bahwa Roh Kudus menuntun setiap langkah. Pesan ini tidak dimaksudkan untuk mempermalukan emosi Anda. Tuhan memberi Anda emosi. Emosi itu indah, kuat, dan sangat manusiawi. Namun emosi tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi gembala jiwa Anda. Roh Kuduslah gembala itu. Dan ketika Anda belajar membedakan keduanya, sebuah kebebasan baru memasuki perjalanan iman Anda. Kebebasan yang mengangkat beban dari dada Anda dan membuka mata Anda terhadap tuntunan yang stabil dan setia dari Dia yang mengenal Anda lebih baik daripada Anda mengenal diri sendiri. Mari melangkah bersama menuju kejelasan itu. Mari belajar berjalan dengan penuh keyakinan, damai, dan berdasarkan Alkitab di dalam suara Roh Kudus, dan tidak diperintah oleh angin emosi yang terus berubah. Yang pertama, Roh Kudus membawa damai. Emosi membawa tekanan. Ada suasana yang khas yang menyertai Roh Kudus, dan itu tidak dapat diciptakan oleh emosi manusia. Kehadirannya membawa ketenangan yang menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan menyelaraskan jiwa dengan kebenaran Tuhan. Ketika Roh Kudus berbicara, sesuatu di dalam diri Anda menjadi tenang. Bahkan jika situasi di sekitar Anda bising, bahkan di saat ketidakpastian, suaranya menciptakan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Sebuah keyakinan yang dalam, sebuah damai yang tidak selalu dapat dijelaskan, tetapi selalu dapat dirasakan. Emosi, sebaliknya, mendorong Anda. Emosi terburu-buru. Emosi menuntut tindakan sekarang juga, tanpa memberi roh Anda waktu untuk bernapas atau membedakan. Emosi berkata, cepat atau semuanya akan hilang. Lakukan sekarang sebelum terlambat. Jika tidak bertindak sekarang, semuanya akan runtuh. Roh Kudus tidak pernah berbicara seperti itu. Tuhan tidak pernah terancam oleh waktu, ketakutan, atau tekanan. Ia tidak panik di surga. Karena itu Ia tidak akan mengirim kepanikan ke dalam hati Anda. Terkadang apa yang Anda rasakan bukanlah tuntunan Tuhan, melainkan desakan dari ketakutan Anda sendiri. Dan musuh tahu bagaimana menggunakan desakan itu. Ia tahu bagaimana memperbesar tekanan, mengadu kecemasan, dan membuat emosi Anda terasa seperti arah rohani. Namun Kitab Suci berkata,
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kolose 3:15. Damai bukan sekadar perasaan. Damai adalah penguasa. Damai adalah alat ukur. Damai adalah sebuah ujian. Jika apa yang Anda rasakan tidak membawa damai, itu bukan berasal dari Roh Kudus. Banyak orang percaya melewatkan suara Tuhan karena mereka menyamakan intensitas emosi dengan pimpinan rohani. Dorongan emosional dapat terasa kuat, keras, dan penuh gairah. Namun kekuatan tidak sama dengan kebenaran. Suara roh itu lembut, tenang, konsisten, dan berakar dalam otoritas yang damai. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk mendengarnya. Ia tidak berteriak untuk bersaing dengan emosi Anda. Ia menunggu roh Anda menjadi tenang agar bisikannya menjadi jelas. Dan semakin Anda berjalan bersamanya, semakin mudah Anda mengenali perbedaannya. Damai menjadi sesuatu yang akrab. Keheningan menjadi sesuatu yang dapat dikenali. Roh Kudus menjadi pribadi yang Anda kenal, bukan perasaan yang Anda kejar. Inilah cara Ia memimpin, melalui damai yang menetap, bukan tekanan yang menenggelamkan. Ketika Roh Kudus memimpin hidup Anda akan mulai merasakan kestabilan batin yang tidak bergantung pada keadaan luar. Keputusan yang Anda ambil tidak lagi didorong oleh ketakutan akan kehilangan, rasa panik, atau kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Sebaliknya, keputusan itu lahir dari kepercayaan bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan ketika jalannya belum sepenuhnya jelas, Anda tetap melangkah dengan keyakinan yang tenang, karena Anda tahu siapa yang menuntun Anda. Inilah kehidupan yang dipimpin oleh Roh, kehidupan yang tidak dikendalikan oleh naik turunnya emosi, tetapi oleh kebenaran yang tidak berubah. Emosi bisa berfluktuasi dari hari ke hari, tetapi suara Roh Kudus tetap sama. Ia setia, Ia dapat dipercaya, dan Ia tidak pernah gagal menuntun anak-anak Tuhan yang mau mendengarkannya. Banyak orang percaya hidup dalam kebingungan bukan karena Tuhan diam, tetapi karena mereka terlalu sibuk mendengarkan suara hati yang bising. Emosi yang belum diserahkan, luka yang belum disembuhkan, dan ketakutan yang belum dihadapkan kepada Tuhan dapat menutupi kepekaan rohani. Namun, ketika Anda dengan sengaja memilih untuk berhenti, berdoa, dan menenangkan jiwa Anda di hadapan Tuhan, suara Roh Kudus mulai terdengar dengan lebih jelas. Ia tidak memaksa, Ia tidak menekan, Ia memimpin dengan kelembutan dan kesabaran. Ia menghormati kehendak Anda, tetapi Ia juga setia mengingatkan, menegur, dan mengarahkan dengan kasih. Ketika Anda jatuh, Ia tidak menjauh. Ketika Anda ragu, Ia tidak meninggalkan. Ia tetap hadir, menunggu hati yang mau kembali peka. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah hidup tanpa emosi, tetapi hidup di mana emosi ditempatkan pada posisi yang benar. Emosi menjadi respons, bukan penentu. Emosi menjadi sinyal, bukan kompas. Roh Kuduslah kompas sejati yang menuntun arah hidup orang percaya. Ketika Anda belajar mengenali suaranya, Anda tidak lagi hidup dalam ketakutan akan salah langkah. Anda tidak lagi terus-menerus mempertanyakan setiap keputusan kecil. Anda mulai berjalan dengan keyakinan yang sederhana namun kokoh. Keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil Anda adalah Tuhan yang menuntun Anda. Dan inilah kepastian yang dapat Anda pegang. Roh Kudus selalu menuntun Anda menuju damai, bukan kebingungan. Menuju terang, bukan kegelapan. Menuju kehidupan, bukan kehancuran. Suaranya membawa pengharapan, bukan keputusasaan. Suaranya membawa kejelasan, bukan kekacauan. Ketika Anda mendengarkan Roh Kudus, hidup Anda akan semakin selaras dengan kehendak Bapa. Langkah-langkah Anda akan dijaga. Jalan Anda akan diarahkan. Hati Anda akan dibentuk. Dan iman Anda akan dikuatkan. Anda tidak berjalan sendirian. Anda tidak berjalan tanpa tujuan. Anda berjalan bersama Allah yang hidup. Roh Kudus sedang berbicara, dan sekarang Anda tahu bagaimana membedakan suaranya dari emosi Anda sendiri. Anda tahu bagaimana mengenali damainya, kebenarannya,
dan tuntunannya. Dan ketika Anda terus bertumbuh dalam kepekaan ini, hubungan Anda dengan Tuhan akan menjadi semakin dalam, semakin nyata, dan semakin penuh kehidupan.